Baiklah, selamat siang teman-teman. Topik kita kali ini mengenai if clause atau conditional if. Artinya adalah kalimat ini adalah kalimat pengandaian. Nah, kita tidak terlepas dari kalimat ini dalam kehidupan sehari-hari karena memang manusia sering berandai-andai. Nah, kita belajar if clause ini untuk memperbanyak grammar bahasa Inggris kita. Saya share screen dulu. Ya, baik teman-teman. Ya, ini namanya conditional sentences atau kalimat conditional if clause. Kenapa disebut dengan conditional? Ada prasyarat. Jadi kalau-kalau, jika-jika. Nah, jadi biasanya ada dua kalimat di sini. Nah, kita harus memahami bentuknya ketika kita mempelajari if clause dalam bahasa Inggris. Kalau dulu di zamannya saya hanya ada 3 bentuk. Pertama, kedua, dan ketiga. Nah, biasanya bentuk yang zero conditional ini yang tidak ada, maksudnya zero nol, artinya tidak ada di situ if-nya ya. Maksudnya di sini tidak ada if-nya, maksudnya tidak ada perubahan struktur. Nah, jadi kalau pertama, kedua, dan ketiga ini nanti ditanya yang mana yang fact, yang mana kenyataannya sih sebenarnya. Kalau zero ini karena kenyataannya memang secara umum. Makanya tensesnya itu selalu simple present dan dua-duanya itu simple present. Kalau di first nanti ada kata will yang menunjukkan akan. Simple present dengan will. Kalau di second nanti jikanya itu bentuk past. Setelah jika baru conditionalnya itu would. Kalau di third, bentuk ketiga, ini adalah pengandaian yang sering kita gunakan sebagai manusia, mengandaikan hal yang sudah terjadi, ya tidak mungkin terjadi lagi karena memang ini hanya pengandaian yang terjadi di masa lampau. Nah, ini bentuk ketiga. Setelah if nanti diikuti oleh past perfect. Setelah itu nanti conditionnya adalah bentuk would have, ya. Past future perfect. Kalau ini past future, kalau ini present future, kalau ini present simple present. Nah, jadi strukturnya ini memang kita harus pahami karena memang ini juga sering muncul di saat kita melakukan tes bahasa Inggris secara internasional. Ada TOEFL, TOEIC, dan tes bahasa Inggris yang lain. Ada IELTS nanti, ya. Oke, nah kita langsung bahas satu-satu saja. Disebut dengan zero conditional karena di sini adalah kenyataan umum. Ya, yang memang dari zaman Adam dan Hawa ini adalah ciri-ciri present simple present juga kenyataan umum, general truth. Ya. Jika matahari terbit dari timur akan terbenam, ya. Jika matahari terbit dari timur terbenam di barat, ya. Jika kamu haus, kamu minum. Nah, seperti itu. Lihat ini contohnya. Dan dua kalimat itu mau if dan conditionnya juga tetap simple present. Lihat di sini. If you heat water until 100 degrees Celsius, kalau kamu memasak, memanaskan. Bentuk pertama kan. If you heat water until 10 degrees Celsius, kalau kamu memanaskan air pada 100 derajat Celcius, itu air itu akan mendidih. Lihat ini di sini simple present, di sini juga simple present. Ya. Contoh kedua, if I drink too much coffee, I get a headache. Ya, ini kenyataan umum bagi seseorang. Kalau saya minum kopi terlalu banyak, saya akan sakit kepala. Nah, lihat di sini, jadi untuk zero conditional ini tidak ada will, would have, nggak ada. Karena dua-duanya itu adalah present simple, present simple. Ingat, zero conditional ini adalah bentuk menjelaskan kenyataan umum. Ya, kalau saya makan, saya kenyang. Ya, kalau saya minum, haus saya tidak haus lagi. Kalau saya memotong rambut, saya akan terlihat tampan. Nah, seperti itu. Ya. Oke, lihat di sini zero conditional. Contohnya gini. Ya. Oh, ini adalah practice-nya. Match the sentences helps 1 up to 10 with AJ. Ya, AJ. Lihat di sini. Kita bahas langsung.
If you expose it to heat, ya, kalau kamu meletakkannya di panas atau kamu memanaskannya, apa jawabannya? You save 10%, have some more, turn to page 3, drink plenty of water, they lose weight, I play with Sundays, ice melts, my boss gets quite angry, you pass the exam, they break. Nah, kita nanti jawab ya. Ada dua kemungkinan jawabannya ini adalah if you expose it to heat, bisa ini, they break ya. Kalau kamu meletakkannya di tempat yang panas, mereka akan pecah. Benda itu akan pecah. It bisa ice melts. Oke, kita bahas karena kita tidak gampang nanti langsung menjawab ya. Nomor 2, if you get 60% or more, kalau kamu mencapai atau mendapatkan 60% atau lebih dari 60%, kamu you pass the exam ya. Pasti, karena ini berhubungan dengan angka-angka ya atau score, berarti you pass. Ini I. Gimana ya cara menjawabnya ya? Saya pakai ini bisa nggak ya? Insert. Kita pakai yang shape. Ya baik. Yang agak besar kali ya. Oh ini sajalah. Nih. Berarti nomor 2 ini ke nomor sini ya. Kalau biar tebel kita pakai belajar Word sedikit kita ya guys ya. Ini kita tanda merah saja. Oke, ya itu saja cukup ya. Jadi jawabannya adalah I ya. Nomor 2 ini adalah I. Coba nomor 3. If you people don't eat well, kalau kamu ya, maksudnya manusia-manusia, kalau kamu semua tidak makan dengan baik, if you don't eat well, you say, I smell opposite, it's quite angry. Ini bisa ke H. Ya, nanti kita jawab. When I'm late for work, ketika saya telat untuk bekerja, namanya telat berarti when I'm late for work, ketika saya telat kerja, bos saya akan sedikit marah. Benar, kita jawab sini ya guys ya. Mana tadi? Iya, berarti nomor 4 ini adalah H. Oke. Nomor 5. If you order it online, kalau kamu memesannya online, ya, you save 10%. Ya, kita jawab dulu ya. Kemungkinan besar jawabannya kamu akan mendapatkan free 10% atau kamu mendapat diskon atau kamu mendapatkannya lebih murah 10%. Mana tadi guys? Oke, kita jawab dulu nomor 5. If you order it online, you save 10%. Oke. If you drop eggs, kalau kamu menjatuhkan telur berarti karena di sini berarti jawaban tadi salah ya, makanya saya bingung. If you drop eggs, karena eggs ini banyak berarti pasti they break ya. Telur itu akan pecah, they break. Kalau kamu menjatuhkan telur, telurnya pecah. Iya, itu kebenaran umum ya. Oke, if you drop eggs, they break. Oke. Nomor 7, unless it rains, unless jika tidak hujan, iya F ya. Saya akan bermain dengan teman-teman saya kalau tidak hujan. Unless it rains, I play football on Sundays. 8. If you're still hungry, kalau kamu masih lapar,
Kalau kamu masih lapar, berarti have some more, nambah lagi. Oke. Ya. Nomor 9, when you finish page 2, kalau kamu selesai halaman 2, langsung lanjut ke halaman 3. Nah, di sini ini gampang banget. Ya, kamu ke halaman 3. Oke. If you go to the gymnasium, kalau kamu pergi ke gedung olahraga atau tempat senam, ya. Iya, drink plenty water ya. Kalau kamu pergi olahraga, banyak minum air. Iya, drink plenty water. Ini sarannya. Nah, berarti jawabannya yang nomor 1 adalah if you expose it to heat. Kalau kamu memanaskannya, berarti yang belum kita jawab nomor 3. If you people don't eat well, iya kalau kamu makannya sembarangan atau makannya tidak baik, iya they, jika orang ya, harusnya di sini you-nya dibuang. If people, jika orang-orang tidak makan dengan baik, mereka akan turun berat. Berarti ini if you expose it to heat, berarti es akan meleleh. Iya. Oke, begitu ya guys ya. Jadi kita melihat dari contoh ini, kamu lihat di sini simple present, di sini juga simple present. Nah, tidak ada kata will. Ya, maaf kalau tadi saya ada keceplosan will akan karena saya terbiasa dengan bentuk pertama. Oke, kita lanjut ke first conditional. Apa sih first conditional? Ini adalah untuk memprediksi hasil yang akan terjadi di masa depan. Contohnya gini, apa yang kamu lakukan sekarang, cita-cita yang akan kamu harapkan apa sih? Yang akan kamu harapkan terjadi di masa depan apa sih? Nah, biasanya ini memang kejadiannya adalah rencana-rencana masa depan. Contohnya gini, if she gets good grades, karena dia belum ujian, jadi kalimatnya adalah jika dia mendapatkan nilai yang baik, dia akan pergi dia akan melanjutkan ke universitas. Nah, karena dia masih SMA, masih kelas 3, belum ujian, makanya ini adalah rencana masa depan. Nanti kalau nilainya bagus, dia mendapatkan nilai yang bagus, dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Lihat di sini, get, simple present. Setelah itu nanti, setelah if, baru dia simple present, baru nanti kalimat selanjutnya dia pakai will. Ingat itu guys, ya. Oke. Contoh kedua, you will fail the exam. Kamu akan gagal ujian tersebut kalau, lihat di sini, kalau kamu tidak mengerjakannya dengan don't do more work. Kalau kamu tidak latihan, kalau kamu tidak belajar lebih lagi. Lihat di sini setelah if simple present, baru di sini future. Jadi terserah, ingat guys. Boleh kamu tempatkan if di tengah atau if di depan. Kalau if di depan, setelah sebelum conditionnya, baru koma. Nah, kalau kamu tempatkan if setelah conditional, baru kamu langsung if titik. Jadi tidak ada koma di sini. Itu saja. Jadi yang penting kamu harus pahami adalah setelah if kalimatnya itu adalah simple present, baru diikuti nanti simple future. Ada will-nya. Jadi apa yang akan terjadi jika dilakukan ini? Jika dilakukan ini, jika saya melakukan ini, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika saya, nah seperti itu. Jadi setelah jika, kalau, baru di sini present, setelah present, koma, baru dia future. Kalau if-nya di tengah, tetap setelah if ini adalah kalimat simple present, di sini adalah simple future. Ya, itulah first conditional yang menyatakan aktivitas yang akan terjadi di masa depan. Ya. Nah, kita bahas ini. Complete the conditional sentences type 1 by putting verbs into corner. Ingat tadi, setelah kata if, baru kita simple present pakai verbnya simple present.
Ingat kalau simple present subjeknya itu kalau she, he, it kata kerjanya tambah s atau s. Kalau I, you, Dewi kata kerjanya tidak ditambah apa-apa, hanya bentuk pertama. Nah setelah nanti if baru conditionnya kita pakai will. Lihat di sini. Oke. Contohnya sudah dijawab nomor 1. If you send, ingat ini bentuk simple present. If you send this letter now, kalau kamu mengirimkan surat ini sekarang, dia akan menerimanya besok. Akan. Setelah kita lakukan ini, apa yang terjadi? Akan menerimanya besok. Lihat ini. If berarti di sini adalah simple present. If I do this test, nah ini tetap ya do, ya. Bukan does karena ini I. Jika saya mengerjakan tes ini, I will improve my English. Lihat, if di depan berarti di sini simple present. If I find your ring, ya, kalau saya menemukan cincinmu, I will give it back to you. Saya akan memberikan kembali kepadamu. Nah, di sini if. Nah, gampang. If berarti di sini yang simple present-nya, berarti di sini yang will. Peggy will go shopping. Peggy akan pergi berbelanja kalau dia, berarti karena di sini she, berarti di sini has. Kalau dia memiliki banyak, kalau dia punya waktu sore ini. If she has time in the afternoon. Kenapa di sini has her? Karena bentuk pertama have dan has beda. Have untuk I, you, Dewi, has untuk she, he, it. Artinya mempunyai, ya. Oke, nomor 5. Nah, if berarti yang sini simple present, ya. Di sini yang will. Simon will go to London next week. Simon akan pergi, will go to London next week kalau dia, if he gets. Kenapa pakai s? Karena di sini he. If he gets a cheap flight, kalau dia mendapatkan tiket yang murah. Nomor 6. If, berarti di sini yang simple present. Ingat di sini koma, ya, karena if pasti ada koma, lihat. If, koma, sedangkan ini nggak ada komanya karena if-nya di tengah. Oke. If her boyfriend, nah di sini berarti karena di sini her boyfriend, ya, berarti dia he, berarti phone. Karena di sini not berarti does not, bukan do not. Kalau pacarnya tidak menelpon dia hari ini, if her boyfriend does not phone today, dia perempuan itu akan meninggalkannya. She will leave him. She will leave him. Nomor 7. If they, jika mereka, not berarti do not, ya. If they do not study harder, kalau mereka tidak bekerja atau belajar lebih keras, mereka akan gagal, ya. They will not pass the exam. Ya, kalau mereka tidak akan lulus. Oke. If berarti di sini simple present. If it rains, kenapa pakai s? Karena ini it. If it rains tomorrow, I will not have to water my plants. Kalau hujan besok saya tidak akan menyiram tanaman saya. Nomor 9. Karena if-nya di sini berarti di sini yang will. You will not be able to sleep. Kamu tidak akan bisa tidur kalau if you watch this scary film. Kalau kamu menonton film yang menakutkan ini. Nomor terakhir untuk practice ini, Susan berarti di sini yang will karena if di sini, ya. Susan, ya, di sini can, ya. Susan cannot move into the new house if it is not ready on time. Ya, can sama will sama-sama satu pasang, guys. Jadi tidak karena di sini sudah disediakan can, berarti kita tidak pakai will lagi. Berarti Susan cannot move into the new house if it is not ready on time. Oke. Tadi sudah 0, the first, sekarang the second. Second ini maksudnya gini, pengandaian yang terjadi saat ini dan tidak mungkin terjadi. Ya, contohnya gini, saya hari ini mengajar karena saya punya kelas. Tapi saya tidak akan coba hari ini, saya nggak punya jam kelas mengajar, ya. Saya sudah akan di Bali hari ini. Tapi kan tidak mungkin saya sekarang ngajar. Nah, berarti kalau ditanya kenyataannya tidak terjadi pada saat ini, ya. Contohnya gini.
If I were you, I wouldn't do it. Nah, ini yang sering untuk pengandaiannya manusia ya. Jika aku adalah kamu, ya, dan saya tidak pernah menjadi kamu. Makanya ini selalu pakai were. Ingat, kalau to be nanti semua subjek pakai were. Ingat, meskipun di sini she nanti, kalau dia adalah kamu, if she were, kenapa bukan was her? Kan to be-nya past, simple past untuk she, he, it kan was. Nah, khusus untuk kalimat pengandaian, to be-nya semua subjek pakai were. Kenapa pakai were? Karena tidak mungkin terjadi dan tidak pernah mungkin terjadi. Contohnya, jika aku adalah kamu, nggak pernah aku menjadi kamu. Karena kita diciptakan sudah berbeda dari sejak lahir. Kalau saya adalah burung, kamu bukan burung, kamu manusia. If I were, bukan if I was. Ingat semua subjek nanti mau dia pun di sini she, he, it, ini pakai were semua. Ingat. Untuk yang to be, yang subjeknya semua subjek kita pakai were. Untuk kalimat pengandaian nanti beda dengan simple past. Ya, di simple past memang jelas kalau I, she, he, it pakai was, kalau you, Dewi pakai were. Kalau di sini semua subjek pakai were karena memang tidak mungkin terjadi. Itulah uniknya di kalimat pengandaian. Pengandaian bentuk kedua ini saya jelaskan lagi adalah pengandaian yang terjadi saat ini, tapi kita andaikan tidak terjadi. Sudah paham? Contohnya gini, kalau hari ini tidak hujan, saya akan pergi ke pesta itu. Kalau ditanya, kenyataannya, ya kenyataannya hujan, makanya saya tidak pergi ke pesta itu. Gitu ya. Oke. If I were you, I wouldn't do it. Jadi di sini ingat kalau tadi setelah if baru simple past, di sini past future. Past future ciri-cirinya ada would-nya. Would berasal dari will. Will adalah present future yang bentuk pertama tadi. Kalau di past di tipe kedua ini second conditional kita pakai would. Kenapa? Karena tidak mungkin terjadi meskipun kenyataannya pada saat ini. Bedanya tadi the first conditional, kondisi yang pertama adalah rencana di masa depan yang belum kita lakukan. Sedangkan ini sudah kita lakukan hari ini tapi kita andaikan enggak. Kejadiannya karena saya adalah saya, bukan saya adalah kamu, makanya ini pakai were. Ya. If I were you, I wouldn't do it. Saya tidak akan melakukannya. Yang kedua, if I would learn Italian, saya akan belajar bahasa Italia kalau saya punya waktu. Kalau ditanya, sekarang saya tidak punya waktu. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau di SMA itu selalu bilang begini. Kenyataannya apa sih? Kalau kenyataannya berarti gini. Saya adalah bukan kamu. I am not you. Ya, kenyataannya seperti itu. Dan I will, ya itu saja yang ditanya. Saya bukan kamu. Ya. Oke. Kalau ditanya ini kenyataannya apa sih? Nah, fact-nya apa sih? I do not have time. Gitu. Ya, jadi ini yang kita fokuskan. If-nya ini yang kita buatkan menjadi kenyataannya. Kalau setelah kalimat kondisi ini tidak usah. Jadi kenyataannya apa sih? Saya bukan kamu. Kenyataannya apa sih? Saya tidak punya waktu sekarang. Kalau saya punya waktu, saya akan belajar bahasa Italia. Tapi kenyataannya, saya tidak punya waktu. Jika saya adalah kamu, saya tidak akan melakukannya. Kenyataannya, saya bukan kamu. Nah, seperti itu. Kalau ditanya, kenyataannya adalah bentuk simple present. Ya, kalau kenyataannya bentuk simple present. Kebalikan dari if-nya. Jadi sudah paham ya? Jadi bentuk kedua ini adalah pengandaian yang terjadi di masa sekarang. Kita andaikan terjadi, tapi memang tidak mungkin terjadi. Contoh yang pertama tadi kan, if I were you, saya tidak pernah menjadi kamu. Ya, makanya itu tetap pakai simple past dan past future pasangannya. Setelah if ini adalah simple past. Setelah if, kalimat kondisinya adalah past future. Ditandai dengan ada would-nya ini loh. Ya, oke, biar lebih paham. Ya. Would di sini bentuk kedua simple past. Oke. Nah, ini teksnya ya.
Match the sentence of. Nah, ini adalah memasangkan lagi. Coba kita lihat apa sih jawabannya. Lihat. If you titik-titik, karena di sini be berarti were, ya. If you were me, mana yang were di sini? If you ini kita isi dulu baru kita pasangkan gitu maksudnya. If you were me, kalau kamu adalah saya, berarti we could go for swim. He would have to take. What would you do? Kalau kamu adalah saya, apa yang akan kamu lakukan? Ini dulu kita jawab ya. Oke, ini jawabannya. Oke, mudah-mudahan itu jawaban yang benar. Oke, kalimat kedua. If I, ingat, bentuk kedua setelah if itu simple past karena di sini live berarti lived. If I lived in Japan, kalau ditanya kenyataannya, saya tidak tinggal di Jepang. I do not live in Japan. Tapi saya andaikan, kalau saya tinggal di Jepang, makanya ini jadi bentuk kedua karena kan pengandaian. If I lived in Japan, kalau I berarti I juga. I would eat sushi every day. Nah ini dia, saya akan makan sushi setiap hari. Ya. Oke. Jika Katie, ya, if Katie saw a ghost, ya, si bentuk keduanya saw. If Katie saw a ghost, iya, dia kemungkinan besar akan berteriak. Oke. She'd. Ingat, she'd ini adalah singkatan dari she would. Ya, she'd. Hit, he would. Hit, he would. Date, they would. Jadi jangan bingung-bingung. 4. If we won the lottery, ya kalau kami atau kita memenangkan lotre tersebut, kita nggak menang, makanya kita andaikan. Kalau kita memenangkan lotre tersebut, kita akan bisa beli rumah besar. Nah, pengandaian. Lihat. Iya. Mengandaikannya bentuk kedua. We could buy a big house. If it were sunny, ingat be ini adalah to be ya. Karena di sini saya bilang tadi to be-nya semua subjek pakai were, berarti were. If it were sunny, kalau hari ini cerah, kita akan bisa renang. Biasanya ini we could go for swim. Karena hari ini tidak cerah, makanya kita andaikan ya. Good. Oke, nomor 6. If Joanna called, bentuk kedua ya, calls pakai ed. If Joanna calls me now, kalau Joanna menelponku sekarang, ya, I tell her that I would tell her, saya akan menyatakan saya mencintainya. Romantis sekali. Oke. Nomor 7, if they, jika mereka bangkrut, berarti if they went, ya bentuk kedua dari go. If they went bankrupt, kalau mereka bangkrut, ya mereka akan menjual rumahnya. Nah, efeknya itu mereka akan menjual rumah mereka. Nomor 8, if Mike failed exam, ya. Kalau Mike gagal ujiannya, kenyataannya Pak, Mike lulus. Nah, kalau kita andaikan kalau Mike gagal ujiannya, kalau dia gagal nggak lulus ngapain? Iya, dia harus melakukan ujian kembali. He would have to retake it. Ya, oke. 9. If he were president, kalau dia adalah presiden, kenyataannya dia bukan presiden, makanya di sini pakai were ya. If he were the president,
ya dia akan mengurangi pajak. Nah, ini biasanya ya. Janji-janji calon presiden, dia akan mengurangi pajak. Nomor 10, if it snowed, bentuk ed ya. If it snowed in July, ya kenyataannya tidak salju. Tapi kalau memang salju di bulan Juli, apakah kamu karena musim salju itu kan tidak musim Juli ya. Winter itu saya lupa lagi. Antara pokoknya akhir tahun atau awal tahun gitulah ya. Bukan di tengah tahun, bukan Juli. Juli itu summer. Oke. Berarti kalau iya. Jadi biasanya surprise lah ya, agak terkejut kenapa di bulan Juli yang biasanya musim panas jadi musim salju gitu, akan terkejut. Kenyataannya bulan Juli itu bukan musim salju. Nah begitu guys. Jadi kamu lihat di sini semua simple past. If, setelah if simple past baru di sini would. Ingat kalau ada singkatan I'd, he'd, they'd. Nah ini ini adalah would, singkatan dari would. I would, he would, they would. Oke, kita masuk ke third conditional, kondisian yang terakhir, yang bagian keempat. Nah, ini penggunaannya juga sering kita gunakan, apalagi manusia Indonesia atau saya sendiri sering mengandaikan yang terjadi, yang sudah terjadi di masa lampau. Kalau yang second tadi terjadi sekarang dan kita andaikan jika terjadi, jika tidak terjadi. Tapi kalau ini, bentuk ketiga ini memang sudah terjadi di masa lampau. Ingat, waktu tidak akan pernah kembali, meskipun Kamis ini, Kamis kemarin, Kamis besok itu beda. Ya, oke. Tapi waktu tidak akan pernah kembali ya. Oke, karena kita ya itulah selalu dibilang third conditional ini adalah pengandaian di masa lampau. Gini loh. Contohnya gini, if you had studied hard, you would have passed the exam. Kemarin kamu sudah gagal. If you had studied harder, you would have passed. If you had studied harder, you would have passed. Nah, kenyataannya kamu itu tidak lulus. Tapi ini di masa lampau ya. Tapi diandaikan kalau kamu kemarin itu belajar keras, kamu akan lulus ujian itu. Kenyataannya you didn't. Makanya kalau ditanya di sini jadi simple past guys. Jadi if you had studied harder, you would have passed the exam. Kenyataannya karena di sini you menjadi I. I did not pass the exam. Saya tidak lulus ujian itu. Gitu. Jadi kalau kenyataannya jadi simple past karena kejadiannya adalah masa lampau. Kalau di sini tadi yang bentuk kedua kejadiannya sekarang. Makanya tadi saya bilang kenyataannya menjadi kalimatnya simple present. I am not you. Gitu. Dilihat dari am. Saya bukan kamu. Ini kenyataannya simple present karena kejadiannya memang sekarang tapi kita andaikan tidak atau bukan. Nah, bentuk ketiga kejadiannya masa lampau tapi kita tidak andaikan, makanya tensisnya jadi naik. Di sini setelah if ini adalah past perfect, ingat. Setelah past perfect nanti kalimat kondisinya itu pakai would have. Kalau tadi hanya would di simple second condition itu hanya would, sedangkan bentuk ketiga ada have-nya would have yang menyatakan dia past future perfect. Kalau ini hanya past future, kalau ini adalah past future perfect. Ya, oke. If you had studied harder, you would have passed the exam. Kenyataannya I did not pass the exam. Contoh kedua, we wouldn't have been late. Kami tidak akan telat, misalkan kemarin. Kalau kami tidak akan telat kemarin kalau kami tidak ketinggalan bus. Tapi ini terjadi di masa lampau. Kalau ditanya kenyataannya, ya kenyataannya berarti we missed the bus. Ya, gitu. Kenyataannya kami ketinggalan bus. Tapi kalau diandaikan kami tidak akan telat kalau kami tidak ketinggalan bus. Oh, kenyataannya berarti we were late. Ingat ya, pengandaiannya di sini bukan if-nya. Jadi ini bentuk
2. Simple past. Oke. Ini contohnya, kita practice ya. Ingat tadi setelah if berarti setelah if ini adalah past perfect, ada had-nya ditambah bentuk ketiga verb-nya. Setelah ini would have. Lihat ya. If berarti if it, ya kalau itu misalkan kalau kemarin salju, if it, kita jawabnya di sini. If it had snowed, kalau kemarin salju, kita andaikan kami akan telah, we would have left. Nah, ini guys. Bentuk ketiga kata kerjanya ini selalu ada would have. Karena di sini have, kata kerja tadi live, ya live menjadi left. Oke. They, karena di sini if-nya di sini sudah dijawab guys, had arrived ya. Berarti biasanya memang pertanyaan yang gampang biasanya sudah disediakan satu yang komplit, satu yang kita harus isi. Kalau ini kan kita dua-duanya harus isi ya. Ya, di sini udah had arrived berarti they would have saved. Oke. Mereka akan telah menyelamatkan rumah itu jika para pemadam kebakaran itu datang on time. Kenyataannya mereka tidak bisa. Oke, they didn't. Kalau kenyataannya ditanya, karena ini pengandainya tidak, ya mereka memang, ya pengandaiannya mereka akan menyelamatkan, berarti mereka tidak menyelamatkan. They did not save the house. Nah, kalau disuruh seperti ini kalian harus memahami. Tenses untuk membuat kalimat kenyataannya itu berarti tensesnya masa lampau. Masa lampau berarti simple past. Kalau di second conditional tadi, kalau kenyataannya berarti tensesnya simple present. Ya, kalau di zero, ya kalau di zero sama first itu jarang dibuat. Kenyataannya apa sih? Yang ini ya yang ditanya second sama third. Karena ini adalah pengandaian yang memang contrary, ya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai conditional if. Mudah-mudahan kalian paham bagaimana mengerjakan conditional if sentences atau pengandaian dengan menggunakan if, kalimat yang diawali dengan if. Oke, ini practice A, ya. Kita biar tambah paham ya. If I did more sport, ini sudah paham kita ya. If bentuk kedua berarti ini adalah bentuk second conditional. If I did more sport berarti nanti tensinya ada would di sini. I would, iya saya akan lebih sehat. I would get much fitter. Ya, saya akan lebih sehat. Nah, kita tarik ke sini. Oke. I would be really happy if. Nah, ini di sini if-nya di tengah berarti karena would-nya sudah ada di sini berarti simple past yang jawabannya. Saya akan lebih senang jika Nah, ini mungkin jawabannya ya. Ini jawabannya kalau ya sebentar ya. Saya host dulu. Saya
Oke, baik, kita lanjut guys. Ya, kalau saya bisa bernyanyi, saya akan I would be in a band. Ya, ini would ya guys ya. Saya akan berada di sebuah band. Ini bentuk kedua juga. My parents would be really angry if, ya, ini bentuk kedua juga ya. Ayah saya, orang tuaku akan menjadi sangat marah jika ya saya punya pesta atau saya pergi ke pesta tadi tapi tidak memberitahukan mereka. Berarti jawabannya adalah A. Kalau saya ini pasti bentuk kedua juga karena ini simple past ya. If I studied harder, kalau saya belajar lebih keras, kenyataannya saya tidak belajar keras. If I studied harder, I would speak much better. Iya. Ini tentang bahasa Inggris berarti ya. Kalau saya belajar lebih keras, saya akan bisa berbahasa Inggris lebih baik lagi. Kalau saya punya banyak uang, had, pengandaian berarti tidak mungkin terjadi. Kalau ditanya, saya tidak punya uang, I do not have a lot of money. Oke, berarti kalau saya punya uang banyak, saya akan pergi ke Amerika Selatan. Iya. Yang terakhir, if I could drive, kenyataannya I cannot drive. Berarti kalau diandaikan, kalau saya bisa. Nah, kalau saya bisa, if I could drive, saya akan I'd go to the coast more often. Ya, saya akan pergi ke pinggir atau pinggir pantai itu lebih sering. Oke. Nah, jadi demikian guys penjelasan saya mengenai conditional atau if clause. Mudah-mudahan kalian sudah memahaminya. Thank you so much. I'm Gunawan Tamusari. Bye.